مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وbarik alaihi. Alhamdulillah guru kita sudah ada di hadapan kita, para ibu-ibu, para ustazah yang kami muliakan. Marilah kita buka kitab kita yang akan diberikan pelajaran oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Masjid Ahmad Bukhari bin Haji Abdul Wahid. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Pegangan jatuh. Al-Fatihah. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة علومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حجي عبد الرحيم بن حجي عبد الكريم ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسمح بنت حجي مدري أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Amin. Di depan masih ada 02 nih. Majuan lagi. Nanti majuan. Majuan ya. Bu Guru ke depan, Bu Guru. Tidak. Tidak. Tidak lupa. Dari awal di situ enggak ada. Ayang-ayang. Di sini kosong tuh dah. Satu lagi tuh. Tidak nih, yang satu. Maju. Dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah,
nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Bentar ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab fikih 4 mazhab, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 45. Ya, 45 masih pembahasan tentang hukmul ma' at-tahir wal ma'u an-najis, ya, hukum tentang air yang suci dan air yang najis. Ya, gitu. Pada pertemuan beberapa minggu yang lalu, ya, kita sudah dijelaskan tentang, ya, yang dinamakan air yang suci dan juga air yang najis, ya, gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama, ya, yang menjelaskan tentang, ya, benda-benda atau sesuatu yang najis. Ya, di sini yang pertama akan memberikan komentar yaitu Al-Hanafiyah, dari para pengikut Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Kita lihat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi bid daraini amin. Al-Hanafiyyah qalu al-asya'u al-mutanajjisah imma an takuna ma'i'atun kalma wa nahwihi min sa'iril ma'i'at wa minha ad-dam, wa imma an takuna jamidah kal khinzir wal mayyitah, ya, waz zabal an-najis. Fa ammal ma'al mutanajjis wa nahwihi fa innahu yuhramu isti'maluhu wal intifa'u bihi. Kata Imam Abu Hanifah di sini, beliau mengatakan al-asya' al-mutanajjis, sesuatu, ya, yang dikatakan najis itu, ya, imma an takuna ma'i, ya, bisa jadi itu dalam bentuk benda, yaitu benda cair. Ya, jadi sesuatu yang najis itu ada yang cair, ada yang tidak. Ya kan? Au apa itu dikatakan? Ya. Wa nahwihi, ataupun yang lainnya. Ya, seperti yang termasuk ke dalam, ya, benda-benda cair yang hukumnya najis, di antaranya apa? Ad-dam. Ya, ad-dam apa itu? Darah. Ya, jadi darah itu pada dasarnya adalah benda cair. Nah, itu adalah darah beku, Ustaz. Iya, karena dibeku kan. Ya, air juga bisa beku gak? Bisa. Kalau diapain? Disimpan dalam suatu, ya, apa namanya, kulkas atau freezer yang suhu, ya, derajatnya itu 0 derajat. Ya, itu. Wa imma an takuna jamidah, ada juga sesuatu itu, ya, yang najis tapi dalam bentuk benda padat. Ya, apa itu? Kal khinzir, seperti khinzir. Apa itu khinzir? Bagong. Ya, bagong itu namanya khinzir. Ya, itu. Wal mayyitah, dan juga bangkai. Ya.
Jadi sesuatu yang najis itu ada dua, ada yang cair, ada yang padat. Ya, tuh. Ya, yang cair ya tadi seperti darah, dan yang ya padat seperti apa? Babi dan bangkai. Ya, itu. Ada lagi wazabalu an-najis. Apa itu zabal? Zabal itu artinya kotoran. Ya, ada kotoran yang najis, ada yang kagak. Ya kan? Kan kotoran kayak tisu kita udah pakai nggak terkena najis itu disebut juga apa? Zabal. Ya, kalau zibalah itu sampah artinya. Ya, tuh. Jadi kalau sampah yang sudah terkontaminasi dengan najis berarti itu termasuk ke dalam ya sesuatu yang padat dan najis. Tuh, ya. Fa ammal ma'ul mutanajjis, ya, adapun air yang dikatakan air itu najis, ya, itu apa? Wa nahwihi dan yang lainnya, fa innahu yuhramu isti'maluhu wal intifa'u bihi. Jadi air yang sudah najis atau dia terkena najis itu haram hukumnya ngapain? Isti'mal, kita gunain. Ya, wal intifa'u bihi, ya, dan juga apa? Mengambil manfaat dari air yang najis tadi. Itu enggak boleh. Ya, haram hukumnya kata Imam siapa? Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Ya. Kenapa diharamkan? Ya, ya karena sudah terkontaminasi dengan yang namanya najis. Ya kan? Ya kalau kita aja, ya kita ada susu segelas baru banget kita bikin belum 1 menit, cicak jatuh ke situ. Ya, kita mau minum nggak? Kan susu sayang-sayang susu pakai madu lagi. Anak kecil aja tahu san. Ya. Ya, kalau kita mendingan buang. Ya. Tuh, belum semenit kita tinggal ke dapur sebentar ngambil sendok, ya buat ngaduk, udah duluan sama cicak. Ya, lampu mati, main embat aja dia dioyot aja. Ya. Enak nelnya enak kalau ada yang ser gitu. Ya. Ya kalau kita nggak tahu sih nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau kita tahu nggak boleh. Ya. Ya orang laki salah masuk kamar bini orang aja boleh. Ya, kalau nggak tahu gelap-gelap. Iya. Tapi kan baunya beda Ustaz. Iya lah kalau bau nggak tahu. Bangkai mana baunya, Mang? Kalau bau laki ada baunya. Tuh. Namanya orang nggak tahu dimaafin pasti. Namanya orang nggak tahu. Kalau tahu nggak boleh. Ya. Illa fi halatain. Ya, kecuali dalam 2 keadaan. Ya, ini meskipun dia hukumnya najis tapi masih boleh. Ya, apa itu takhmiri at-tin bihi? Ya, tanah yang kecampur dengan apa itu? Sesuatu yang najis kayak khamar gitu. Ya, di tanah kan kita nggak tahu. Ya, gimana kelihatan kalau dia najis atau kagaknya tuh? Ya, kayak kita debu buat yang kita gunain pakai tayamum. Ya kan, ya kita mentebok aja tuh, ya debu untuk kita ngapain tayamum karena kita nggak tahu, ya. Tapi kalau memang kita tahu di mana tempat itu memang tempatnya orang buang najis, ya jangan kita tayamum di situ, ya. Seperti kita tayamum di kandang kuda, boleh nggak? Ya jangan. Kandang sapi, boleh nggak? Ya jangan. Ya, otomatis tuh debu yang ada di sekitar kandang sapi adalah apa? Najis karena tempatnya najis. Ya, kalau kita tayamum di pesawat, insya Allah enggak dah. Ya, kita mentebok tangan kita tabokkan tangan kita di kursi depan orang kita itu, belakang orang kita. Ya, kita pakai tayamum boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena biasanya tempat seperti pesawat itu adalah tempatnya bersih dan suci, debunya gitu. Emang orang boleh bawa sapi ke dalam pesawat? Ya, nggak boleh.
Ya, nah itu. Jadi kita bisa mengkondisikan tempat apa yang akan kita pakai untuk tayamum debunya itu. Ya, kalau yang al aslunya atau dasarnya adalah tempat yang enggak suci, berarti jangan kita pakai. Ya, itu. Baik. Wa kaza al jabas. Ya, al jabas itu kalau diartiin itu apa ya? Apa sih jabas itu? Yang buat orang sebelum ngecat apa namanya itu? Dempul. Bukan dengkul, dempul. Dengkul lagi bukan. Ya. Ya, sebelum orang ngecat kan di dempul dulu tuh ada yang bolong-bolong gitu kan? Ya, dempul dulu biar rata itu. Ya. Itu. Itu seperti dempul ya, wal jair sama cairan itu juga untuk ya membuat sesuatu kayak adonan buat ya semen itu. Wal asminan dan juga semen itu kan najis tuh. Tapi boleh nggak kita manfaatin? Lah boleh. Ya, kita dempul buat ngecat, mau kita makan tuh dempul. Ya, semen buat bikin fondasi, bang kita buat makan pakai nasi itu semen. Ya, tuh. Itu dalam keadaan yang pertama itu boleh kita apain? Wa nahwi dzalik atau jenis-jenis benda yang lainnya fa innahu yajuz. Meskipun itu bendanya najis tapi boleh kita manfaatin. Ya. Semen enggak boleh kita haram najis itu. Ya. Bukan berarti najis maksudnya najis karena apa? Karena kotoran bukan. Ya. Tapi najis secara hukum. Ya. Dempul juga. Kalau kita habis wudhu megang dempul mau wudhu kita batal? Enggak. Lah enggak. Enggak najis. Ya, enggak najis. Cuma haramnya di sini adalah untuk kita konsumsi. Ya, intifaknya untuk kita makan enggak boleh. Ya, tapi kalau kita intifak atau manfaatnya untuk yang lain, monggo. Orang ngebangun rumah sekecil apapun harus pakai semen. Ya kan, orang kalau pengen rapi temboknya biar rata, ngecatnya enak tuh tukang cat harus diapain? Dempul, karena banyak yang bolong. Ya, tukang cat mobil aja ketika ada orang punya mobil habis tabrakan penyok tuh kan mobil nggak rata itu harus diapain dulu biar rata? Dempul dulu. Biar nggak kelihatan bekas penyoknya kan begitu. Ya, nah itu boleh. Yang pertama, ya. Yang kedua al-hala as-saniyah saqa'ad dawabihi. Ya, memberi minum kepada binatang. Artinya air yang bekas dipakai minum oleh binatang ya, itu boleh kita manfaatin. Tapi ada syaratnya nanti nih. Walakin yustaratu li jawazil intifa bihi fil halatain. Diperbolehkannya kita untuk mengambil manfaat dari air yang bekas diminum oleh binatang tadi itu dalam dua keadaan. Contohnya Bu, ya, tuh kita apa namanya, ya ngasih minum, naruh air lah. Kan kita nggak tahu tuh air yang kita taruh depan rumah kita, ntar ada kucing, ntar ada tikus, ntar ada apa yang minum situ kan? Iya kan? Itu. Nah kalau seperti itu tuh, nih jelasin nih, dia boleh. Syaratnya apa? An la tataghayyar raihah alma, ya tuh raihahnya baunya tuh air nggak berubah. Ya, kalau ibu cium ada rasa nih air biasanya baunya biasa, ante tawar gitu. Kok ada bau-bau asam nih? Bisa jadi dikencingin sama kucing. Kan begitu kan? Ya, bisa jadi dikencingin sama tikus. Kan begitu? Ya, nah ini jangan najis tetap. Ya, atau apanya? Ya, launuhu, warnanya. Kemarin kayaknya airnya nih gue taruh bening banget, sekarang kok agak kecoklat kuning-kuningan, berarti ini campur kencing kucing nih. Ya, atau ada anak kecil kencing di sini kali nih. Ragu-ragu dah. Ya, atau ada orang iseng main kencing aja dilihat nggak boleh ada kobakan dikit. Ya, sekarang Bu saya perhatiin tuh yang kencing sembarangan sekarang bukan binatang, orang. Ya. Tadi aja saya berangkat sebelum subuh Bu, saya mau ngajar di Jati Makmur. Saya ngelihat orang kencing tuh berapa orang saya lihat tuh. Bukan di pojokan sekarang.
Ya kan terang-terangan, kan tol tuh gelap itu. Iya. Nah kita lewat kan kesanter lampu kita kelihatan lagi. Oh, gitu. Bau dari ngomongin Ya. Itu Bu. Iya, dikencing. Enak aja di jalan ngadep ke jalanan. Dipikir gelap nggak ada yang lewat. Kalau kan kadang orang lewat. Ya, asik aja tuh dia. Nggak ada kucing kayak gitu Bu. Ya. Kucing kalau kencing ngumpet-ngumpet. Ya, di pojokan gitu masih mending. Nah, orang di tengah tol. Ya. Di jalan terang itu cuek aja kita antar lampu kita. Ya, kali di Malang kita kagak, cuek seru tetap aja diaksekin. Ya. Itu Bu, kencing nggak boleh sembarangan. Ya, apalagi kita kencing di tempat yang biasa di mana orang tempat ngumpul, itu nggak boleh tuh. Ya, kayak di halte, ya. Tuh, di tempat-tempat orang pada suka gelar tikar kayak gitu kan teman-teman nggak boleh lihat lataran dikit main gelar tikar aja kan. Ya. Itu tuh nggak boleh kencing di tempat kayak gitu. Ya. Itu orang mencium baunya aja udah dosa kita. Ya, apalagi sampai tuh orang terkena najis sebab kita. Ya kan? Ya orang tempat-tempat tamasya contohnya tuh, ada lapangan dikit yang biasa gelar tikar, dikencing di situ. Rumput apalagi. Ya kan? Kalau rumput kan agak lama nyerapnya tuh. Ya. Bagus nih. Rumputnya cakep, sholat aja nggak pakai alasan. Allahu Akbar. Begitu sujud. Pusing gini. Ya, rumputnya cakep dipikir tahu dikencingin sama siapa? Orang. Iya, kalau kucing mah nggak begitu banyak orang. Orang kencingan 1/4 liter. Apalagi orang gede. Ya. Tuh, nggak boleh kita buang najis sembarangan dulu. Ya, jangan mentang-mentang kita punya hajat buang najis sembarangan, nggak ada orang, jangan juga, Bu. Nggak ada orang bukan berarti kita boleh sembarangan. Ya. Bukan berarti kita boleh sembarangan. Ya. Ada orang, nggak ada orang, kalau itu bukan tempat kita buang air kecil, jangan kita buang. Ya, nggak boleh melemparin aja itu. Ya. Jangan, itu apa tuh? Membawa dosa. Ya. Menyebabkan dosa sama orang lain itu. Ya, orang merasa keganggu aja, pusing banget nih tempat. Itu dosa apa tuh? Dosa tuh, Bu. Siapa yang nanggung? Si pelaku yang kencing sembarangan. Ya, hati-hati Bu. Ya, itu. Makanya jangan, anak-anak juga kita ajarin jangan kencing sembarangan. Ya, kalau kita lagi jalan-jalan, lagi piknik bawa anak pengen kecil, cari minggir ke mobil, suruh ke pom bensin, insya Allah ada toilet. Ya, jangan main kencing. Ada lagi sekarang anak kecil kencing dari jendela mobil. Sambil jalan ke mobil kurang ajar. Ya, dikencing gitu tuh. Mobil orang. Ya, kalau tuh mobil orang kacanya ketutup, coba kalau lagi buka tuh kacanya. Ya, nggak boleh. Anak laki perempuan susah, gimana kencing di atas mobil? Ya, anak laki. Ya, anak kecil. Ya, tapi anak kecil kan dia kagak tahu. Kalau nggak disuruh nggak bakal dia ngerjain. Siapa yang nyuruh? Bukan maknya dong, bapaknya juga kadang nyuruh. Ya, tuh anak kecil mah nggak tahu apa-apa, disuruh kencing di mobil nggak dikencing, namanya anak kecil. Ya, jangan kan di mobil, di masjid dikencing nggak? Kencing, anak kecil belum tahu. Ya, itu makanya kita jangan ngebiasain sesuatu yang jelek buat anak kita. Ya, tuh baik. Jadi ya, yang pertama asalkan nggak berubah baunya, warnanya, au ta'muhu, ataupun rasanya. Kalau rasa kita nggak nyobain kali ini ya. Kita jilat dikit-dikit gitu. Ya, kita colek. Gitu. Ya. Tuh. Ya, kalau kumur bisa kita ngerasain dah. Ya, tuh. Tapi biasanya Bu kalau bau itu kan dari hidung udah ketahuan. Rasa juga ada ketahuan, dari baunya juga udah ketahuan. Kalau udah ada rasa bau berarti udah beda dah nih. Ragu dah kita, ragu. Ya. Tuh nggak tahu apa, pasti gampang ketahuan. Baik. Nah, itu jenis benda-benda yang najis yang berupa cair atau benda cair. Wa ammal mutanajjisu al-jamid.
Ya, adapun sesuatu benda yang najis tapi benda padat, fa innahu yuhramul intifa'u bihi. Haram hukumnya kita mengambil manfaat. Seperti apa? Kal khinzir wal mayyidah. Babi, kita ambil manfaatnya, Bu. Boleh enggak? Jangan. Ya, Bu. Kalau namanya yang binatang udah jelas hukumnya najis, Bu, meskipun disamak tetap nggak boleh. Karena al-asluhu haram. Dasarnya memang dia adalah binatang yang haram. Banyak nih, Bu, orang-orang kita kadang sok-sokan main kerenan. Ya. Pakai tas terbuat dari kulit ular. Iya kan? Enggak sekalian jilbab dari kulit buaya sekalian. Ya. Jadi kalau sesuatu yang al-asluhu haram itu tetap haram keseluruhannya. Ya, wa kullu ma asluhu, ya, yang najis itu najis. Karena dalam Al-Qur'an udah jelas, hadis udah jelas, ya, babi itu binatang yang apa? Yang najis. Ustaz, saya ambil tulangnya doang cakep buat hiasan di rumah, boleh gak? Nggak boleh. Ya, kalau yang binatang aslinya suci, meskipun udah bangkai kita boleh manfaatkan sesuatunya. Syaratnya udah disamak. Ya, seperti bangkai bangkai apa sih? Sapi yang punya tanduk cakep itu. Ya, itu meskipun udah bangkai boleh kita manfaatin tanduknya buat pajangan di rumah, boleh gak? Boleh, asalkan diapain? Disamak terlebih dahulu. Ya. Kalau belum disamak tetap nggak boleh digunain, ya. Jadi kita harus tahu ada sesuatu hewan yang asalnya memang najis, ada sesuatu hewan yang tidak najis. Babi sekarang di bakal-bakalan aja ya. Bakal-bakalan. Kulit kapsul itu Nah, itu jangan, kalau kita tahu jangan kita Kulit kapsul. Kapsul kita banyak sekarang. obat-obatannya. Banyak sekarang obat-obatan. Jangan obat-obatan, Bu. Sekarang mainan anak-anak aja tuh kayak bola-bolaan. Ya, itu dalamnya dari sesuatu benda yang najis, Bu. Dimasukin benda-benda najis yang kita tuh nggak tahu. Ya, tuh. Bulu-bulu babi. Jangan jauh-jauh lah, seperti apa namanya tuh? Ya, sikat gigi. Ya kan? Sikat gigi itu banyak tuh. Ya, Ibu kalau beli sikat gigi jangan terpikau dengan kelembutan tuh. Ini sikat giginya tuh. Ya, itu bisa jadi terbuat dari apa? Bulu-bulu babi. Hah? Banyak. Nggak bisa. Ya, makanya kita, Bu, mengkonsumsi makanan apa aja udah dah kita beli sama yang orang kita kenal. Yang kita kenal baiknya. Jangan kenal asal dia seorang pengusaha, jangan. Ya, seorang pengusaha belum tentu baik, tapi kalau orang baik di pengusaha insya Allah baik. Ya kan? Itu. Jangan kita terpikau nih, ya. Dia pengusaha nih biasa usahanya, jadi nggak mungkin dah kalau dia pakai yang haram. Belum tentu. Karena namanya orang usaha tubuh, ya, pengen meraup untung yang sebesar-besarnya. Ya, dia nggak mau mendapatkan untung yang sedikit, apalagi rugi. Nggak bakalan dia mau tubuh. Ya, dia pasti pengen apa? Pengen untung. Ya. Caranya gimana aja dah? Ibu-ibu nanti dikasih lekar, terbuat kaki lekar dari tulang babi buat ngaji. Plastik. Di masjid lagi. Jangan, Bu. Ya, sekarang banyak tuh, Bu, cara-cara orang ingin ya menjerumuskan umat Islam dengan berbagai cara. Oh iya. Ya, dikasih bantuan ini padahal dia tahu itu adalah sesuatu yang haram. Ya, jangan kita gampang atau terpancing dengan pemberian orang yang enggak kita kenal, Bu. Ya, ibu dikasih orang berhenti pakai mobil mewah, ibu dikasih, bu ini hadiah dari saya, jalan bawa pulang aja girang aja ibu-ibu. Pas dibuka makanan kue enak, baunya rasanya enak, tapi kita nggak tahu itu kue terbuat dari campuran lemak babi. Ya, jangan itulah bu, kita makan di restoran aja sekarang harus selektif kita bu. Ya,
Bagi restoran yang udah jelas ada sedia ya hewan-hewan yang halal sama yang haram, tapi tempatnya satu kan. Iya. Ya. Cucinya bareng gitu. Cucinya bareng, motongnya pisunya juga bisa jadi satu pisu. Iya kan? Kita nggak tahu ngapain tuh. Mendingan enaklah kita beli sendiri, ngolah sendiri. Ya, beda halnya kalau ikan-ikanan lain lah. Kalau ikan istilahnya bangkainya aja boleh kita makan kan begitu. Tapi kalau yang berbau daging-daging, baik daging ayam ataupun daging sapi atau kebo, kita kan kalau udah namanya itu daging diolah kan kita nggak bisa ngebedain, Bu. Ya, jangankan daging, Bu, sendal jepit aja dibumbuin enak. Ya, ibu ambil sendal jepit, ibu olah, masak pakai presto sekian jam, bumbunya yang enak, kasih Pok Sarihah dimakan ya dia. Makan. Ayam tiren apa namanya? Ayam tiren mati kemarin. Enak. Tuh nggak ada rasa, nggak ada apa yang nggak ketahuan. Oh, empuk daging padahal bukan dapur tapi apa ya, sendal jepit. Kayak digoreng. Diolah sendal jepit. Jadi bikin rendang sendal jepit. Ya bumbunya enak. Ya. Kalau orang makan beras plastik aja nggak terasa, Bu. Ya, beras plastik, telur plastik makan, emang orang bisa bedain? Banyak, Bu. Hati sekarang. Coba aja tuh, telur dibuat dari plastik, bayangin. Ya, beras dari plastik. Tuh, Bu, cakep beras plastik cakep loh, Bu, putih banget. Bening gitu. Tapi nempel di usus kita tuh, Bu. Jadi beras ini nasi, mau coba? Saya minta apa? Pengen lihat nih, belum pernah. Ya, ntar saya bawain deh, saya kasih beras plastik. Beredar. Dia punya mesin untuk pembentuk seperti beras. Taruhnya plastik masukin, jadi kayak beras. Oh, dicampur sama beras biasa? Enggak, asli sendirian, olahan. Ya kayak ada barang-barang plastik bekas nih, botol bekas, Bu. Ya, masukin ke alat nih, udah masuk keluar seperti nasi. Beras seperti nasi, seperti beras. Kita tahu? Nggak tahu. Bentuknya kayak beras. Cakepan juga beras plastik sama beras biasa. Bening banget. Itu beras beras plastik jadi kayak nasi lagi. Ya. Tuh. Tapi nggak ada uap seperti masak nasi, Bu. Ya, nggak ada uapnya tuh dia. Dia cuma mendidih kayak air doang. Ya, tuh. Hati-hati. Ya. Berasnya murah. Kan udah ada obatnya juga, udah campur zat kimia. Itu mesin bukan hanya sekedar mesin untuk membentuk benda menjadi seperti beras, tapi di dalamnya sudah ada obat-obat ya yang menjadikan tuh ya tidak bisa orang mendeteksi secara langsung kecuali menggunakan alat gitu. Itulah kecanggihan teknologi sekarang tuh, Bu, banyak disalahgunain ya untuk membunuh orang secara apa ya? Secara pelan-pelan. Ya, Bu. Makanya orang sekarang banyak penyakit tuh begitu tuh. Ya, makan sembarangan, kita nggak tahu, kita udah hati-hati tapi dikerjain sama orang. Ya, kita udah nggak makan sembarangan, nggak pernah makan di pinggir jalan, tahu-tahu kita diajak diundang, ya, ditraktir sama orang makan sembarangan, kita nggak tahu. Kita nolak dibilang sombong. Ya, kita nggak mau dibilang dasar kampungan. Ya, itu nggak gaul, nggak keren, ya kan? Itu. Padahal mak sekarang orangnya keren-keren, mak sekarang. Hati-hati orangnya, hati-hati. Ciki aja tuh ada ciki bule. Ciki kebul, anak-anak. Ciki apa? Kebul. Kan ngebul di TV nggak boleh udah. Iya kan, anak itu langsung Iya. dikasih. Tuh kan bisa banget tuh jual, kok kenapa dijual ya? Maksudnya kayak dia kebun gitu bisa aja. Adanya di mana? Bazar-bazar. Iya, ada mana? Ciki yang ngebul. Iya, yang Itu pakai biang es. Yang kayak gitu yang Dia kayak biang es itu. mahal lagi harganya. Ya. Langsung tuh perutnya jadi. Enggak. Kita dicampur sama apa? Ada yang itu. Itu pakai biang es. Dicampur sama apa? Campurannya. Ngebul banget ya. Emang ngebul, biang es, Bu, disiramin air, ngebul. Ibu pernah megang biang es gak? Iya, biang esnya taruhin situ, disiramin sirup sama dia. Bumbu penyedap gitu, udah. Iya, ngebul. Ya, bukan kayak orang kayak nabun kan ya? Itu biasa di bazar-bazar adanya tuh. Laku banget sih, ya Allah, anak-anak. Laku. 10.000. 10.000. Udah mahal.
Total 10.000 dah. 10.000 itu. Banyak banget anak-anak. Itu istilahnya ciki pakai biang es. Ya cikinya mah murah banget. Iya ciki kebul jangan yang begitu. Tahu-tahu ada orang anaknya makan gitu sampai Ada perutnya langsung itu melempung. lagi nggak fit kali badannya juga. Kurang sehat. Emang itu berbahaya sebenarnya, itu memang berbahaya juga. Ya. Orang sekarang gimana tadi yang saya bilang, Bu, orang berbisnis itu memang mikirin orang. Nggak mikir, yang penting barang gua laku. Laku emang laku banget kan ya Allah anak-anak Ya, lagi. barang gua laku gua dapat untung. Gitu aja udah. Kita kasih duit. Ya. Tuh. Masa bodoh tuh orang nanti bakal kayak gimana akhirnya bukan urusan gue. Habis. Dosa kan tuh kayak gitu? Dosa lah. Enggak dosa. Enggak dosa aja. Dosa banget. Ya, bukan dosa doang tapi dosa banget. Ya, itu tadi sama aja tuh orang membunuh secara perlahan-lahan. Iya. Ya, ingat Bu, kita membahayakan orang yang tidak menyebabkan kematian aja dosa. Apalagi membahayakan orang yang menyebabkan kematian secara perlahan-lahan. Itu dosanya gede banget tuh Bu. Ya, anak-anak doyan nggak? Doyan. Ya, enak. Ya, kan saya bilang yang namanya godaan nafsu setan itu nggak ada yang nggak enak. Ya, godaan setan itu semuanya apa ya? Enak, nggak ada yang nggak enak. Ya, yang nggak enak tuh sakit perutnya, ya, sakitnya, masuk rumah sakitnya itu nggak enak lah. Ya, tapi kalau lagi menikmati apa yang ada nafsu dia itu enak Bu. Tapi enak yang sejenak, sebentar. Orang zina enak gak? Enak. Enaknya waktu itu doang. Bentar, berapa menit paling. Ya, tapi dosanya bertahun-tahun. Ya, dosa zina. Ya, kita insya Allah nggak berzina loh Bu. Ya, nggak melakukan zina. Tapi kita melakukan dosa yang dosanya lebih besar dari zina. Apa ya? Ghibah, ngomongin orang. Ya, ngomongin orang itu Bu, dosanya lebih gede daripada orang itu berzina 30 kali zina. Ya. Siapa yang sudah ngomongin? Ada aja. Kita kalau ngomong nggak ngomongin orang nggak enak Bu. Mulutnya terasa tuh ya. Nggak terasa, kecuali kalau digaramin tuh mulutnya berasa asin. Iya. Nggak terasa. Ngomong aja berat gitu tuh. Ya, dia nggak sadar kalau itu adalah suatu apa? Dosa Bu. Makanya saya bilang zina nggak pernah, tapi kita melakukan dosa lebih besar daripada berzina. 30 Ngomongin orang 30 kali zina Bu, dosanya masih lebih kecil daripada dia ngomongin orang. Minta maafnya juga susah ya. Susah. Orang kalau diomongin tuh Bu sakit hati, sakitnya tuh di mana? Hati. Sakitnya tuh di sini. Iya. Ngomongin dulu tuh nggak ada yang gitu ya. Ada. Nggak bisa. Ya, kalau kita apa namanya itu orang kulitnya kita bacok sama pisau atau menggolok, gampang sembuhnya, obatin. Kalau dia agak lebar jahitannya kita jahit, suruh jahit bawa ke rumah sakit, sembuh insya Allah. Tapi kalau orang sakit hati, ya nggak ada. Makanya pepatah Arab bilang wa qadir jalijar hisai bibun walabun undimajar rohal lisan. Ya, kalaulah pedang melukai hati masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah mulut melukai hati, kemana obat hendak dicari? Ya, nggak ada Bu. Ya, jagalah lisan, jangan sembarang ngomong. Ya, kita ngomongin orang tuh bener aja dosa, apalagi salah. Maaf Bu, nggak semua orang mau diomongin tentang kebenarannya. Ya, contohnya ini saya ngomongin Pak Bayan orangnya baik gini. Belum tentu Pak Bayan teman. Ya, nggak boleh juga. Ya, pokoknya sesuatu yang menyebabkan orang nggak suka itu namanya dosa. Ya, tuh. Nah, itu kan kebaikannya Ustaz saya ceritain. Jangan nanti kalau dia udah mati baru ceritain kebaikannya. Nabi bilang uzkuru mahasina mautakum. Omongin orang yang udah mati kebaikannya aja, jelekannya jangan. Ingatlah baikannya. Ya, sebutin. Ya, orang yang masih hidup jangan. Nanti dia jadi sombong. Ya, jadi dia jadi takabur, jadi gede pala, bukan gede hati, gede pala. Gede. Palanya gede. Ya, kenapa palanya gede? Habis makan tidur. Kalau habis ngomong
Ngomongin orang. Ngomongin orang ya. Kalau ngomongin orang bukannya istighfar, minta maaf sama orang yang kita omongin. Karena ini hubungannya hablun minan nas. Iya, manusia. Iya, kalau kita dosa nggak sholat, istighfar nggak apa-apa. Iya. Kenapa? Hubungannya sama Allah. Ya, ini kalau hubungan dengan manusia minta maaf, datang Pak, maafin ayah kenapa? Tadi Pak gua mau omongin gini, lu bener, tege amat lu gua omongin gue emang salah gue apa? Paling gitu ya. Marah ya. Mau didoain saya nggak jadi. Iya. Didoain saya jadi. Tuh, kalau sama Allah mah gampang. Innahu Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun. Iya. Orang belum tentu bu, kagak bakal gua maafin sampai 7 turunan. Iya. Ngomong begitu. Ya kan? Kenapa? Saking sakitnya tuh di mana? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya. Di hati itu. Maafin itu minta maaf kenapa ya? Ya kan kita bingung. Gitu. Iya. Kita nggak ngapa-ngapa gitu. Ada susah, makanya hati-hati. Jangan kita sembarang apa ya? Ngomongin orang yang kita nggak tahu, apalagi jangan. Kata pepatah Arab mengatakan laisal khabar kal muayyan. Yang namanya cerita, yang namanya berita belum tentu kebenarannya. Ya, lagi kalau dia salah buat apaan kita omongin? Emang kita nggak punya salah? Banyak. Ya juga. Ya, ibarat bu kita ngatain orang lu pakai baju jelek banget tapi dianya telanjang. Ya Allah. Baju lu jelek banget pada bola, nah lu telanjang. Di bawah buat orang. Harusnya kan begitu. Ya, orang pakai baju jelek dihina, dia nggak sadar kalau dia ngapain. Nggak pakai baju telanjang bulat, bayangin. Ngomongin orang. Ya kan? Ya begitu. Celana lu jelek banget daripada bolong masih dipakai. Nah lu kagak pakai celana. Ya kan? Itu arti kesadaran seorang terhadap dirinya itu tidak ada. Ya, jangan pernah kita ngomongin orang, ngomongin diri kita sendiri aja lah. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Tuh, hitung timbang diri kamu sendiri sebelum orang lain yang nimbang. Sebelum Allah yang nimbang nanti itu. Ya. Lagi untungnya apa sih Bu kita ngomongin orang? Ya. Orang yang diomongin Bu beruntung. Kenapa beruntung? Dosanya diampunin, derajatnya diangkat. Dosa orang yang diomongin dilimpahkan kepada orang yang ngomongin. Kita punya dosa Bu, ya, karena kita sering diomongin, dosa kita pindah media. Enak gak tuh? Enak. Ngomongin gue ya? Ngomongin gue aja dah. Ngomongin gue dia. Ngomongin gue dah. Apa yang gue omong? Iya. Orang kalau diomongin Bu sakit Bu. Ya. Sakit beda, kesalnya juga beda. Ya kan, kita kena pisu, ya. Padahal kena pisu karena lantaran keteledoran kita sendiri. Kesel gak? Kesel. Tapi ketika kita dengar ada orang ngomongin kita, lebih kesel mana sama kena pisu? Kesalnya diomongin. Kurang ajar. Ya, padahal sama saudara sendiri contohnya. Ya, apalagi sama orang lain. Tuh, ya. Jadi itulah salamatul insan fi hifzil lisan. Seorang bakal selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Ya itu, ya. Tuh. Tajamnya pedang tidak setajam lidah. Padahal udah ada pagernya. Ya, tuh. Dilanggar. Ya. Pisau tajam banget memang betul bisa memotong daging. Tapi lidah meskipun tidak tajam bisa memotong apa? Potong orang. Ya, tuh. Orang bisa dibunuh secara apa? Pembunuhan karakter. Ya, dosa apa tuh Bu? Dosa. Ya. Orang pembunuhan karakter itu ceritain gini itu. Orang jadi pikiran sakit, baru rumah sakit mati. Lalu dosa lu. Lalu enak. Ya kan? Tuh, hati-hati. Makanya kita harus bisa menjaga apa kita? Lidah kita. Baik. Ya, jagalah hati, jagalah lisan. Ya. Wal munkhaniqatu. Ya, wal munkhaniqatu itu adalah hewan yang mati diapain? Ya, kecepit atau kecekek kan jadi bangkai itu Bu. Iya. Ya, itu nggak boleh kita ambil ya manfaatnya. Ya, sang sayang Ustaz saya ambil pahanya doang buat bikin semur. Masih gelecetan, potong. Ya, kalau masih gelegetan potong nggak apa-apa. Gelecetan. Ya, ayam tuh lagi caleng-caleng gitu, potong bulu-bulu tuh.
Iya kayak kemarin lebaran haji kemarin tuh, waktu saya mau beli sapi, ya, tahu-tahu sapi jatuh, ya, kayak sapi kalau jatuh, tolongin, dikasih bentuk, saya potong aja, Iya benar. halal tuh. Alhamdulillah dah. Terlambat aja dikit, udah bangke. Iya, bangke dah. Ya, tuh. Kesel, ya. Sedih. Wal mau'udah sama itu juga bangkai. Wa nahwiha minal muharramat bin nasfi. Ya, dan yang lainnya dan jenis sesuatu yang diharamkan secara nas atau secara dalil. Wa kama la yahillul intifa'u biha, sebagaimana tidak diperbolehkannya kita mengambil manfaat dari bangkai tadi, fa innahu la yahillul intifa' bi juludiha qabla ad-dam. Ya, begitu juga enggak boleh kita memanfaatkan kulitnya ya sebelum didabak atau sebelum disamak. Ya, tuh itu hewan-hewan yang aslinya memang halal. Ya, tapi sebaliknya di sini fa innahu yajuzul intifa bihi fi ghairil akli. Boleh mengambil manfaat dari bangkai tadi selain untuk dimakan. Ya, kalau dimakan tetap nggak boleh. Ya, nggak boleh. Mau gede saya apa itu sapi bangkai jangan kita makan. Ya, mau ayam kalkun mati, ayam pelung mati, ayam gede dagingnya bangkai jangan dimakan puasa rehat. Dimasak anaknya pada makan kan? Dimasak ibunya anaknya pada makan. Nah, jangan sampai ya. Tuh, jangan sampai. Kalau sapi diambil kulitnya tadi Kalau sapi boleh diambil kulitnya setelah disamak tadi saya bilang. Ya, asalkan tuh binatang yang aslinya memang hukumnya halal. Kalau yang haram enggak boleh. Iya. Ya, baik. Lagi enggak boleh ya. Ma'ada jildul khinzir, kecuali kulit babi. Ya, kenapa? Karena babi meskipun kulitnya udah disamak tetap hukumnya haram, nggak boleh. Ibu kalau dikasih tas cakep banget terbuat dari kulit babi jangan diambil. Kalau dibilang tentang jangan mau ya. Ya, kalau dibilang kalau nggak tahu, Nggak tahu juga dibeli-beli, nggak tahu juga. tahu juga. Ya, itu jangan. Tadi saya bilang jangan kita gampang atau mudah menerima apa pemberian orang lain. Ya Bu. Nih sekarang udah mulai nih orang-orang pada kampanye, banyak ngasih hadiah, jangan terlalu gampang Bu. Ya, dulu nggak ada pemilu lu pada nggak kelihatan. Ya, sekarang baru kelihatan kok kemana aja Bang, mana aja kok. Ya, dalam Islam memang ada namanya diayah, kampanye ada. Ya, tapi dengan kita memberikan sesuatu punya tujuan sesuatu yang lain itu namanya riswah. Apa itu riswah? Nyogok. Ar-rashi wal murtashi fil got, bukan fil nar, bukan fil got tapi fil nar. Ya, orang yang menyogok dan yang disogok dua-duanya ngumpul di mana? Neraka. Ya. Ar-rashi wal murtashi fil nar. Ya, itu jangan sampai. Mau dikasih peniti, dikasih kancing sama aja. Itu dulu pengajian orang-orang Ya. yang bagi-bagiin gitu. Sama aja. Ya, orang kalau mau ngasih udah ngasih aja. Tujuannya buat apaan? Ya, ngasih aja. Ya, jangan minta nanti pilih saya ya. Kamu saya kasih beras tapi ngumpulin KTP. Nah, nggak usah dah Bu. Zaman dulu tuh udah kita tinggal zaman jahiliyah tuh, sekarang udah nggak usah dah. Ya, jangan kita lantaran beras kita apa sih menghalalkan cara dapat Indomie juga udah expired. Iya, udah lewat. Udah lewat waktunya. Ya, jangan. Aku mah ada Indomie. Ada luasa. Ya, udahlah kita hidup ya dengan apa adanya aja lah. Ada kita makan, nggak ada kita minjem. Minjem. Bisa ngajarin aja Apa ya? Ada kita makan, ada kita minjem. Iya lah. Jangan minjem San. Apa minjem? Daripada nyolong. Ya, tapi jangan minjem niatnya nyolong, dosanya lebih gede. Apa maksudnya Bu? Ada orang minjem tapi niat nggak mau ganti. Ini dosanya lebih besar daripada dia mencuri. Ya, jadi minjemnya itu sebagai modus doang. Ini dosanya gede banget Bu, lebih gede daripada dia mencuri. Ustadz kalau gitu saya nyolong aja dah. Bukan begitu maksudnya. Ya, tuh kayak tadi dosa ngomongin orang lebih gede daripada berzina 30 kali. Oh, itu saya berzina aja dah. Jangan. Jangan.
Ya, nggak boleh, tetap dosa itu. Tidak kan Ya. pintu aja kadang datang. Fa innahu la yutahhiru bidabak, karena kulit babi itu nggak akan menjadi suci meskipun udah disamak. Tuh ya. Ammal jamidat an-nas al-ukhra, adapun ya benda-benda padat najis yang lainnya, kadun al-mutanajjis fa innahu, seperti ya apa namanya adun itu adonan, kalau kita bilang itu campuran-campuran yang ada itu, meskipun dia najis fa innahu yajuzu intifa bihi fi ghairil akli, dia boleh digunakan selain untuk dimakan. Kayak tadi itu Bu ya, kita kan pengen ngedempul pakai apa itu, pakai semen ya, pakai campuran, ada yang pakai tinder. Emang tinder boleh kita minum? Kan nggak boleh ya, itu najis, haram hukumnya itu, nggak boleh. Tapi boleh dimanfaatkan selain untuk dikonsumsi atau dimakan. Falil insan an yastamilahu fi ad-dabri, ya, maka manusia atau orang itu boleh menggunakan setelah itu apa ya, disamak dalam bentuk kulit-kulit yang ada, asalkan bukan pada hewan yang asalnya najis seperti babi ya gitu. Wadahnu adadul alat wallahu a'lam. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Set ayam kan kalau dibawa satu truk pusat, kan pasti ada yang mati ya. Banyak tuh yang mati di kemana? Kalau di pasar ada penandanya. Ada penandanya, Bu. Ya. Makanya kan saya bilang jangan kita tergiur dengan sesuatu yang murah. Agak murah. Coba Bu, ada orang jual ayam kayak KFC dijual 2.500. Iya, itu berarti ayam mati. Ya, ayam mati kalau hidup nggak bisa jadi KFC memang. Bangke. Ya, ayam bangke. Lah kita hitung pakai matematika dari mana juga nggak bakal nyampe. Untung. Lah 2.500 jadi ayam kayak Kentucky. Iya, cara masaknya. Ya, itu dari mana itu hitungannya itu? Ayam subsidi Ustaz. Ya, ayam subsidi alhamdulillah kalau kasih subsidi kalau itu ya. Bang. Tuh. Janganlah kita gampang tergiur dengan kemurahan suatu harga yang ada. Ya, biar mahal tapi jelas kehalalannya, manfaatnya. Ya, tuh. Jangan di daging murah, orang daging sekarang 140 kilo ya, 10.000 sekilo. Orang jual daging 60.000, murah tuh. Jangan tahu nih apa, makanya kita ragu jangan beli. Daging babi udah banyak Banyak, Bu. Sekarang yang namanya daging beku itu memang kita tahu tuh daging sapi semua. Iya, di sana tuh. Emang kita tahu tuh cara penyembelihannya dengan cara yang halal. Iya. Ya, kita nggak tahu. Tuh, ya, kita nggak tahu dicampur, diadopsi antara babi dengan apa tuh? Sapi. Dengan sapi, kita nggak tahu. Kalau KJP gimana itu Ustaz? Memang ambil daging tuh saat KJP. Ya kalau itu nggak tahu, Allah a'lam, lain urusannya itu. Kalau kita nggak tahu, itu urusannya tuh Allah tahu, karena kita nggak tahu, ya kan? Karena kan Allah bakal memaafkan dosa seorang hamba ketika dia melakukan dosa dia nggak tahu. Ya, kalau dia tahu itu suatu dosa tapi dikerjain, itu yang bakal Allah hukum. Ya, ibu-ibu banyak yang dapat KJP. KJP-nya berupa daging atau ayam, ambil aja. Ya. Tuh. Kenapa? Karena kita orang Islam yakin kalau itu adalah halal. Kecuali kalau kita tahu jelas-jelas yang ngasih itu adalah orang kafir. Jangan kita. Ya. Insya Allah halal. Bismillah. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Baca lagi. Apa lagi bacaan itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh, a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Tuh. Berlindung kepada Allah dari segala kejahatan. Di pasar kan ayam kan nggak semuanya sempurna tuh potongannya. Ada yang bolong doang gini. Kalau saya kan nyarinya yang nggak lebar. Potongannya nggak lebar gitu.
Nah, itu berarti ketelitian seorang pembeli bagus kayak gitu. Harus begitu. Tapi nggak semua orang kayak Mas Lia. Enggak, beli aja. Apalagi harga murah. Nggak semua. Orang nyari yang murah, yang putih. Kalau bolong doang gini nggak ada gitu. Iya. Kalau orang seperti Mas Lia mungkin di pasar nggak ada yang beli. Teliti. Nggak sabaran penjual. Yang dagang marah-marah. Kalau bikin asin saya. Iya. Kok isiannya nggak lihat nih potongnya. Di kelas-kelas aja dah beli yang polisi motong yang motong lakinya lihatan. Pasar nggak berani. Ya, pasar kita nggak tahu. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.